Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 tentang pendekatan konflik manajemen. Di sini ada saya Nurrohma, yang kedua dari Naldin Sadruddin, yang ketiga Satriawan Bima Hendarto. Oke, di sini ada pendekatan manajemen konflik, yaitu salah satu persoalan yang sering muncul selama berlangsungnya perubahan di dalam organisasi, yaitu bisa disebabkan konflik antar anggota atau antar kelompok. Yang selanjutnya tentang pengertian kelompok dan kelompok kerja. Kelompok itu dua orang atau lebih yang saling memengaruhi untuk satu tujuan tertentu. Yang kedua, kelompok kerja yaitu suatu kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelompok kerja formal dan informal. Kerja formal yaitu yang dibentuk secara resmi oleh manajer. Nah, di sini juga ada kerja informal yang disusun oleh sendirinya ketika beberapa anggota organisasi yang kegiatannya tidak terkait langsung. Bentuk kelompok kerja yang pertama, kelompok kerja langsung atau command team. Kedua, kepanitiaan atau committee. Ketiga, yang terakhir, kelompok kerja temporer atau khusus, task force team atau specific team. Tujuan manajemen konflik untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan. Selanjutnya, manajemen konflik berguna dalam mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik tetap baik. Mencegah terjadinya konflik. Yang pertama, tujuan organisasi lebih penting. Kedua, struktur tugas yang stabil. Tiga, meningkatkan dan mengembangkan komunikasi antar anggota. Selanjutnya yaitu penyelesaian konflik atau conflict resolution, yaitu merupakan tindakan yang dilakukan pimpinan organisasi dalam menghadapi pihak-pihak yang sedang konflik. Nah, setiap pimpinan organisasi berbeda dalam merespon atau menanggapi konflik. Nah, menurut Thomas dan Gilman terdapat 5 macam pimpinan dalam menghadapi konflik, yaitu menghindar, akomodasi, kompetisi, kompromi, dan bekerja sama. Yang pertama membahas menghindar. Menghindar yaitu merupakan salah satu reaksi terhadap konflik, yaitu salah satu atau kedua belah pihak yang berupaya tidak terlibat dengan masalah-masalah yang dapat menimbulkan perbedaan atau pertentangan. Kemudian yang kedua itu mengakomodasi, berarti mengalah terhadap berbagai kehendak atau kemauan orang lain. Nah, akomodasi dapat berarti memelihara suatu hubungan dengan pihak lain atau suatu usaha memadukan orang-orang yang terpisah. Intinya cari aman lah, seperti itu. Kemudian kompetisi atau persaingan adalah suatu bentuk perjuangan secara damai yang terjadi apabila dua belah pihak berlomba atau berebut untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Itu disebut dengan kompetisi. Kemudian kompromi, yaitu merupakan reaksi terhadap konflik dengan cara mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang terakhir yaitu kolaborasi atau kerjasama, adalah kesediaan untuk menerima kebutuhan pihak lain. Nah, dalam kolaborasi ada dua peluang untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak dalam konflik, yaitu kerjasama atau kolaborasi sangat berguna jika masing-masing pihak yang sedang konflik mempunyai tujuan yang berbeda, dan kompromi tidak mungkin dilakukan. Kemudian saya akan membahas taktik dan teknik dalam permasalahan. Adapun taktik itu perdamaian yang dilakukan sebagai usaha salah satu pihak untuk mengembangkan hubungannya dengan pihak lawannya. Kemudian tawar-menawar, yaitu merupakan proses pertukaran persetujuan bagi pihak-pihak yang berkonflik. Nah, itu artinya mencari jawaban lah, atau mencari benang merahnya. Kemudian selain taktik, kompromi dan penghindaran adanya konfrontasi konstruktif, konfrontasi untuk mendominasi sebagai cara menghadapi konflik. Nah, kemudian teknik pengelolaan konflik itu seperti apa? Nah, yaitu bersaing. Nah, di sini artinya bersaing yaitu
bersaing secara fair, secara adil, bukan menganggap lawan sebagai musuh, kemudian kerjasama, kompromi, menghindari, menyesuaikan. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.